Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Baik, izin memulai ya Pak. Selamat pagi semuanya. Yang saya hormati Bapak Dr. Dadang Rahman Mundar MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah pengelolaan pendidikan. Dan serta saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menyempatkan hadir pada perkuliahan kita pada pagi hari ini. Meskipun ditemani dengan cuaca yang sangat mendukung, tapi alhamdulillah semoga teman-teman tetap bersemangat ya untuk berkuliah hari ini. Perkenalkan, nama saya Razka Naila dari kelompok 7 selaku moderator, dan izinkan saya untuk memandu jalan presentasi pada hari ini dari kelompok 7 terkait dengan materi pengelolaan keuangan pendidikan. Kemudian izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 7. Yang pertama ada saya sendiri, Arazka Naila, dengan NPM tersebut. Kemudian ada rekan saya, Fitriya Nur Hafizah di Bali. Nah, untuk pembahasan materinya, yang pertama ada pengertian dari pengelolaan keuangan pendidikan sendiri, kemudian ada tujuan dari pengelolaan keuangan pendidikan, prinsip-prinsip dari pengelolaan keuangan pendidikan, tugas pengelola keuangan pendidikan, sumber-sumber keuangan pendidikan, proses pengelolaan keuangan pendidikan, dan juga penyebab atau masalah dari pengelolaan keuangan pendidikan. Nah, untuk meningkat ke materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya Mutia. Kepada Mutia saya persilahkan. Akhirnya belum pindah slide-nya. Oh iya, sebentar. Sekarang di sini gimana? Oke, udah. Makasih moderator. Selanjutnya ada pengertian pengelolaan keuangan pendidikan. Pengelolaan keuangan pendidikan merupakan salah satu substansi pengelolaan sekolah yang menentukan berjalannya kegiatan pendidikan di sekolah. Sebagaimana yang terjadi di substansi pengelolaan pendidikan pada umumnya, kegiatan pengelolaan keuangan dilakukan melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, pengawasan atau pengendalian. Menurut Jones tahun 1985, pengelolaan keuangan ini meliputi yang pertama ada perencanaan finansial, yaitu kegiatan mengoordinir semua sumber daya yang tersedia untuk mencapai sasaran yang diinginkan secara sistematik tanpa efek samping yang merugikan. Lalu yang kedua ada pelaksanaan atau intention informed accounting, yaitu kegiatan berdasarkan rencana yang telah dibuat. Selanjutnya yang ketiga ada evaluasi, yaitu proses penilaian terhadap pencapaian tujuan. Next. Selanjutnya ada tujuan pengelolaan keuangan pendidikan. Nah, melalui kegiatan pengelolaan keuangan ini, maka kebutuhan pendanaan kegiatan sekolah dapat direncanakan, diupayakan pengadaannya, dibukukan secara transparan, dan digunakan untuk membiayai pelaksanaan program sekolah secara efektif dan efisien. Nah, untuk itu tujuan pengelolaan adalah yang pertama meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan keuangan sekolah. Yang kedua, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan sekolah. Yang ketiga, meminimalkan penyelenggaraan sekolah. Next. Selanjutnya ada prinsip-prinsip pengelolaan keuangan pendidikan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 48 menyatakan bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip yaitu ada keadilan, efisiensi, transparansi, akuntabilitas publik,
Berikut ini prinsip tersebut. Yang pertama ada transparansi, yaitu manajemen keuangan sekolah harus dilakukan secara terbuka. Keterbukaan tersebut berhubungan dengan sumber keuangan, berapa jumlahnya, dan bagaimana rincian penggunaannya. Selanjutnya ada prinsip akuntabilitas, yaitu pemakaian uang sekolah yang sesuai dengan perencanaan. Dan berdasarkan hal tersebutlah penggunaan uang sekolah pun harus bisa dipertanggungjawabkan sesuai dengan rencananya. Lalu ada yang ketiga, ada prinsip efektivitas. Dalam pengelolaan keuangan bisa dikatakan efektivitas bila kegiatan yang dilakukan bisa mengatur keuangan untuk pembiayaan aktivitas dalam rangka mencapai tujuan dari lembaga pendidikan. Lalu yang keempat ada efisiensi, yaitu prinsip ini berhubungan dengan kualitas hasil dari kegiatan dalam manajemen keuangan. Ini merupakan perbandingan antara input dan output, atau bisa dibilang daya dan hasilnya. Boleh di next. Dalam pelaksanaannya, pengelolaan keuangan ini menganut asas pemisahan tugas, yaitu ada fungsi otorisator, ordonator, dan bendaharawan. Nah, otorisator ini adalah pejabat yang diberi wewenang untuk mengambil tindakan yang mengakibatkan penerimaan dan pengeluaran anggaran. Lalu, ada ordonator, adalah pejabat yang berwenang melakukan pengujian dan memerintahkan pembayaran atas segala tindakan yang dilakukan berdasarkan otorisasi yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada bendaharawan, adalah pejabat yang berwenang melakukan penerimaan, penyimpangan, dan pengeluaran uang serta diwajibkan membuat perhitungan dan pertanggungjawaban. Kepala sekolah sebagai pengelola berfungsi sebagai otorisator dan fungsi ordonator untuk memerintahkan pembayaran. Sedangkan bendaharawan, di samping mempunyai tugas bendaharawan, ia juga dilimpahi fungsi ordonator untuk menguji hak atas pembayaran. Boleh di next. Selanjutnya ada tugas pengelolaan keuangan pendidikan, yaitu yang pertama pengelolaan untuk perencanaan perkiraan, lalu yang kedua pengelolaan memusatkan perhatian pada keputusan investasi dan pembiayaannya, lalu yang ketiga ada pengelolaan kerjasama dengan pihak lain, yang keempat ada penggunaan keuangan dan mencari sumber dananya. Nah, jadi seorang pengelola keuangan ini harus mempunyai pikiran yang kreatif dan dinamis. Hal ini penting karena pengelolaan yang dilakukan oleh seorang pengelola keuangan berhubungan dengan masalah keuangan yang sangat penting dalam penyelenggaraan kegiatan pada sekolah. Boleh di next. Selanjutnya ada sumber-sumber keuangan sekolah. Nah, yang pertama ini ada dana dari pemerintah. Dana ini disediakan melalui jalur anggaran rutin dalam daftar isian kegiatan atau DK yang dialokasikan kepada semua sekolah untuk setiap tahun anggaran. Dana ini lazim disebut sebagai dana rutin. Selain DIK, ada juga pemerintah memberikan dana bantuan operasional sekolah atau BOS. Dana ini diberikan secara berkala yang digunakan untuk membiayai seluruh kegiatan operasional sekolah. Selanjutnya yang kedua ada dana dari orang tua siswa. Dana ini dikenal dengan istilah iuran komite. Pada umumnya dana komite ini terdiri atas yang pertama ada dana tetap bulanan sebagai uang kontribusi yang harus dibayar oleh orang tua setiap bulan selama anaknya menjadi siswa di sekolah tersebut. Lalu yang kedua ada dana insidental yang dibebankan kepada siswa baru yang biasanya hanya 1 kali selama 3 tahun menjadi siswa. Lalu yang ketiga ada dana sukarela. Itu merupakan dana atau sumbangan yang diberi oleh orang tua siswa secara sukarela tanpa suatu ikatan apapun. Boleh di next. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator.
Ya, baik. Terima kasih kepada Mutia atas penyampaian materinya. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. Mungkin sebelumnya saya memohon maaf kalau ada suara-suara yang tidak diinginkan ya. Izin melanjutkan. Yang ketiga itu ada dana dari masyarakat. Nah, dana ini itu merupakan sumbangan sukarela dari anggota-anggota masyarakat sekolah yang menaruh perhatian terhadap kegiatan pendidikan di suatu sekolah. Nah, dana ini juga ada yang diterima dari perorangan, organisasi, atau dari yayasan, ataupun dari badan usaha baik milik pemerintah maupun pihak swasta. Kemudian yang keempat ada dana dari alumni. Nah, dana ini itu dihimpun oleh sekolah dari para alumni yang merupakan sumbangan sukarela yang tidak mengikat dari antara mereka. Cukup yang merasa terpanggil saja untuk turut mendukung kelancaran kegiatan-kegiatan demi kemajuan dan pengembangan sekolah. Yang kelima ada dana dari peserta kegiatan. Nah, dana ini itu didapat dari siswa sendiri atau anggota masyarakat yang menikmati pelayanan kegiatan pendidikan tambahan atau ekstrakurikuler. Contohnya yaitu seperti pelatihan komputer, kursus bahasa Inggris, atau keterampilan lainnya. Kemudian yang keenam ada dana dari kegiatan wirausaha sekolah. Nah, dana ini itu merupakan kumpulan hasil berbagai kegiatan wirausaha sekolah yang pengelolaannya dapat dilakukan oleh staf sekolah atau para siswa, misalnya koperasi, kantin sekolah, usaha fotokopi, dan lain sebagainya. Nah, yang selanjutnya ini ada proses pengelolaan keuangan pendidikan. Dalam tataran pengelolaan Vincent P. Costa 2000-175 memperlihatkan cara mengatur lalu lintas uang yang diterima dan dibelanjakan itu mulai dari kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan penyampaian umpan balik. Kemudian menurut Muqdar Syah Sinungan menekankan pada penyusunan rencana di dalam setiap penggunaan anggaran. Langkah pertama dalam penentuan rencana pengeluaran keuangan adalah menganalisa berbagai aspek yang berhubungan erat dengan pola perencanaan anggaran yang didasarkan pertimbangan kondisi keuangan, line of business, keadaan para nasabah atau konsumen, organisasi pengelola, dan skill para pejabat pengelola. Kemudian di sini proses pengelolaan keuangan di sekolah itu diantaranya yang pertama ada perencanaan anggaran. Nah, kemarin itu kami sempat untuk proses pengelolaan ini kan sempat ada bertanya ke sekolah ya. Nah, untuk perencanaan anggaran ini biasanya sekolah itu kan mendapat dana BOS. Dana BOS itu kan dari pemerintah. Nah, untuk dana BOS sendiri, jadi itu tuh dihitung dari jumlah siswa di sekolah tersebut. Jadi misalkan di suatu sekolah itu ada 500 siswa, nah maka dijumlahkan per siswa itu mendapatkan berapa gitu bagiannya. Nah, nanti setelah nominalnya ditentukan oleh pemerintah, sejumlah dengan siswanya itu, baru akan dikeluarkan biaya operasional untuk sekolah itu. Nah, tapi setelah dikeluarkan nominalnya, si sekolah itu tuh harus merencanakan dari uang tersebut apa yang akan dibelanjakan oleh sekolah. Misalkan untuk pengadaan buku atau pembelian alat tulis, bangku sekolah, ataupun penggajian guru dan lain sebagainya. Nah, nanti setelah itu akan diajukan kembali ke pihak terkait dari perencanaan anggaran itu. Baru nanti anggaran yang telah disetujui dan perencanaan itu telah disetujui, baru akan dicairkan dana pemerintah atau dana BOS itu. Kemudian yang kedua, strategi mencari sumber dana sekolah. Nah, itu seperti tadi, bisa dari dana pemerintah ataupun dari luar. Kalaupun dari luar itu biasanya dari sekolah swasta, karena untuk sekolah negeri biasanya hanya menerima dana dari pemerintah saja. Jadi untuk orang yang terlibat itu biasanya dari operator dana BOS sendiri, dari setiap sekolah, ataupun bendaharanya juga, dan juga kepala sekolah. Kemudian yang ketiga ada penggunaan keuangan sekolah. Nah, itu berhubungan dengan tadi ya, perencanaan anggaran yang telah dirancang untuk pembelian dari dana BOS itu sendiri. Kemudian yang keempat, pengawasan dan evaluasi anggaran. Ini menyangkut tentang laporan. Biasanya kan dana BOS itu dicairkan itu setiap triwulan atau 3 bulan sekali ya. Jadi setiap itu akan diadakan laporan keuangan dari bendahara maupun kepala sekolah, komite, atau dari pihak-pihak yang terkait. Kemudian ada pertanggungjawaban. Seperti tadi, pertanggungjawaban itu diberikan tanggung jawab oleh pihak-pihak terkait di sekolah tersebut.
Nah, selanjutnya ada penyebab permasalahan keuangan di sekolah. Yang pertama, manajemen keuangan yang tidak dikelola dengan baik. Nah, untuk manajemen keuangan ini biasanya akan dikelola oleh pihak-pihak dari sekolah seperti bendahara. Kemudian untuk dana bos sendiri akan ada biasanya ada orang yang mempertanggungjawabkan gitu, seperti operator dana bosnya sendiri gitu. Kemudian kepala sekolah maupun komite dari sekolah tersebut. Kemudian pemasukan yang kecil disebabkan adanya bencana seperti masa pandemi yang menyebabkan orang tua tidak membayar SPP disebabkan karena tidak ada proses belajar mengajar atau memang kondisi orang tua tersebut sedang kehilangan pekerjaan atau tidak mampu membayar. Jadi ini tuh situasional atau kondisional ya. Jadi kalau SPP itu kan biasanya ada di SMA. Biasanya orang tua murid itu ada yang keberatan atau mungkin sedang mengalami kesulitan dalam finansialnya gitu. Jadi menyebabkan tersendat atau terkendalanya pemasukan keuangan yang diterima oleh sekolah. Kemudian ada belanja kebutuhan yang cukup besar, melebihi pemasukan keuangan yang ada. Ini itu biasanya disebabkan kalau ada infrastruktur yang kurang atau perbaikan, nah itu kan biasanya membutuhkan dana yang besar. Jadi kadang tidak sesuai dengan pemasukan yang ada di sekolah. Kemudian yang keempat, ada kurangnya sumber pemasukan sekolah dan hanya bersandar pada keuangan yang berasal dari siswa. Nah, balik lagi seperti tadi, meskipun dari dana bos sendiri, karena dana bos sendiri itu dihitung oleh berdasarkan jumlah siswa yang ada di sekolah, jadi semakin sedikit siswa di sekolah, maka dana yang diterima juga menyesuaikan gitu. Kemudian yang kelima, adanya penyelewengan keuangan yang dilakukan oleh oknum terkait. Ini tuh bisa dikorupsi mungkin ya dari beberapa pihak terkait dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada observasi yang dilakukan oleh kelompok kami. Kami itu kemarin sempat mendatangi SD. Jadi nama sekolahnya itu adalah SDN Cipayung 01 dengan NPSN 202188873, statusnya negeri, beralamat di Kampung Gandaria, RT 0302, Desa Kelurahan Cipayung, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat dengan kode pos tersebut dan status kepemilikan tersebut. Nah, berdasarkan observasi kemarin yang kami dapat simpulkan atau hasil observasinya tersebut, yang pertama, sekolah mendapatkan dana pendidikan dari pemerintah, yaitu dari dana bos yang berasal dari APBD. Kemudian yang kedua, masyarakat atau wali murid dalam hal ini tidak ikut berperan dalam biaya pengelolaan pendidikan, karena pungutan biaya apapun yang berasal dari selain dana bos dianggap sebagai pungli atau bisa disebut gratifikasi. Kemudian yang ketiga, anggaran rutin yang dikeluarkan sekolah biasanya akan direkap dan dilaporkan setiap triwulan. Yang keempat, ada pelaporan dana tersebut itu harus sinkron dan tepat serta wajib dibukukan. Karena jika tidak sinkron, dana selanjutnya akan mengalami kesulitan dalam pencairan. Yang kelima, dana pendidikan yang berasal dari dana bos tersebut biasanya digunakan untuk biaya operasional sekolah sehari-hari, tunjangan guru, dan juga termasuk menjaga kebersihan untuk memperingati acara-acara besar, keagamaan maupun nasional, ataupun merawat fasilitas dan membangun sarana jika diperlukan. Yang keenam, hambatannya mungkin terkadang dana tersebut itu pencairannya lama. Jadi sudah diajukan, sudah direncanakan oleh sekolah dengan sedemikian rupa, tapi pencairan dari pemerintahnya itu lama. Karena biasanya pemerintah itu kan tidak mengurusi satu instansi saja, bukan hanya di instansi pendidikan. Jadi mungkin jadi terkendala gitu. Jadi kemudian kadang juga terkendala dari pengeluaran tidak terduga, tetapi sejauh ini masih bisa teratasi. Baik, mungkin cukup sekian penyampaian materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan jika teman-teman ada yang ingin bertanya, silakan untuk aktifkan fitur raise hand. Terima kasih.
Baik, di sini sudah ada beberapa yang bertanya. Mungkin yang pertama boleh kepada Elsa. Pada Elsa, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Saya Elsa dari perwakilan kelompok 1. Izin bertanya, bagaimana jika suatu satuan pendidikan tidak melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan dengan baik? Apakah berpengaruh terhadap pengelolaan yang lainnya? Jika berpengaruh, contohnya seperti apa? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Elsa. Kemudian ada Arifah. Kepada Arifah, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Sebelumnya izin bertanya, saya Arifah Sabila Isani, perwakilan dari kelompok 4. Dalam prinsip pengelolaan keuangan pendidikan kan ada salah satu prinsip yaitu transparansi, di mana harus adanya keterbukaan terkait sumber keuangan. Dalam hal ini, pihak mana saja yang ikut berperan dan berhak mengetahui keterbukaan tersebut? Bagaimana jika salah satu pihak itu tidak mengetahui gitu, apakah akan ada dampaknya? Mungkin cukup sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Arifah. Kemudian ada Sabrina Hakim. Kepada Sabrina, saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator. Saya Sabrina dari kelompok 2 izin bertanya, bagaimana solusi yang sebaiknya dilakukan pemerintah untuk menghindari penyelewengan dana BOS akibat manipulasi data akuntansi sekolah? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Sabrina. Kemudian ada Randy. Kepada Randy, saya persilahkan. Oke, terima kasih moderator. Saya Randy dari kelompok 12. Izin bertanya, kan salah satu hambatan dari pengelolaan keuangan itu keuangannya itu susah cair gitu ya. Jadi itu berdampak kepada penggajian guru honorer. Nah, gimana sih tanggapan kalian mengenai hal itu? Terus faktor yang lebih itu seperti apa gitu? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Randy atas pertanyaannya. Selanjutnya ada Hamelia. Kepada Hamelia, saya persilahkan. Ya, Amelia, ini tutup ya. Amelia di mute gimana? Nggak kedengeran Ya, ulangi Amelia. Yang kalian observasi, apa sudah menerapkan prinsip pengelolaan tersebut? Bagaimana jika ada salah satu prinsip yang tidak dijalankan dengan baik? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Hamelia. Pertanyaan selanjutnya, ini ada dari Rosidah. Kepada Rosidah, saya persilahkan. Ya. Siapa itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah terdengar? Ya, terdengar. Terdengar, Ci. Izin bertanya, yang sudah dari kelompok 8. Izin bertanya, bagaimana jika dalam pengelolaan keuangan pendidikan itu ada pihak yang korupsi itu mengenai dana yang diperoleh tersebut. Nah, bagaimana upaya tindak lanjutnya? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Oci atas pertanyaannya. Sebelumnya mungkin saya izin menutup ini dulu ya. Ya. Baik. Jadi, selanjutnya. Sudah semuanya dijawab? Sudah semuanya bertanya? Belum, Pak. Masih sudah ada semuanya yang bertanya belum? Masih ada yang bertanya, Pak. Baik, selanjutnya mungkin ada dari Linjani. Pada Linjani, saya persilakan.
Baik, terima kasih kepada moderator. Saya Linjani, perwakilan dari kelompok 5, izin bertanya. Dalam penyebab permasalahan keuangan terdapat perbedaan antara pemasukan dengan pengeluaran. Sekiranya tindakan apa yang harus dilakukan oleh pihak sekolah agar kebutuhan sekolah tetap tersedia dengan baik dan tidak mengurangi efektivitas pembelajaran. Mungkin itu. Terima kasih. Ya, Ya, baik. Terima kasih kepada Linjani. Untuk pertanyaan selanjutnya ada dari Tiara. Kepada Tiara, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya saya Nisa Mutiara Salsabila, perwakilan kelompok dari kelompok 6, izin bertanya. Di PPT tadi terdapat poin-poin mengenai penyebab permasalahan keuangan di sekolah. Nah, menurut kelompok kalian, bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Tiara. Pertanyaan selanjutnya dari Widiarti. Kepada Widiarti, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Widiarti Dwestari dari kelompok 11. Izin bertanya, apakah sejauh ini setiap sekolah sudah melakukan pengelolaan keuangan pendidikan dengan baik? Jika belum, contoh seperti apa yang dapat menghambat dan bagaimana untuk mengatasinya? Terima kasih. ya, Baik, terima kasih kepada Widiarti. Ini masih dilanjutkan ya Pak, ada 2 orang penanya lagi. Ya. Baik. Kemudian ada Aulia Sabita. Kepada Aulia Sabita, saya persilahkan. Terima kasih moderator. Sebelumnya saya Aulia dari kelompok 9, izin bertanya. Dalam sumber keuangan sekolah terdapat dana dari iuran komite. Bagaimana solusi dari kalian jika dana iuran per bulannya terdapat kendala seperti tunggakan dan terlambat membayar cicilan? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Widianti. Kemudian ada dari Asya. Kepada Asya, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Asya dari kelompok 10, izin bertanya. Sejauh ini itu masih banyak sekolah-sekolah yang belum bagaimana tanggapan kalian dan juga bagaimana cara mengatasinya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Asya atas pertanyaannya. Mungkin pertanyaannya akan kami ini dulu. Dari Bapak Dadang sendiri ada yang ingin disampaikan sebelumnya? Pertanyaannya teman-teman. pengelolaan keuangan sekolah ya, yang kali ini membuat ini sumber macam-macam ya. Tadi sudah dijelaskan, sumber keuangan itu bisa dari pemerintah, bisa partisipasi masyarakat, termasuk partisipasi bawah. Tetapi peraturannya ya tentang pengelolaan keuangan sekolah, buat sekolah misalkan lebih jelas tuh untuk apa ya, sana jelas tuh dan juga bagaimana pertanggung
jelas ya. Nah, saya ingin dalam itu semua ya kaitan dengan pengelolaan keuangan sekolah. Untuk sekolah yang memang menerima bantuan operasional sekolah, tapi ada juga sekolah yang menerima bantuan, sekolah-sekolah sudah maju, sudah bisa mandiri, biayanya bisa ditanggung oleh masyarakat dan orang tua. Ini Sabina jawab. Si penjelasan yang Anda buat sudah ada, ya. Sudah bisa dijawab, Amina? Ya, silakan. Ya baik Pak. Ya silakan kepada Muti terlebih dahulu. Ya, Mutia siapa? Baik Pak, saya akan menjawab pertanyaan dari Sabrina kelompok 2. Pertanyaannya, bagaimana solusi yang sebaiknya dilakukan pemerintah untuk menghindari penyelewengan dana BOS akibat manipulasi data akuntansi sekolah? Nah, tanggapan dari kelompok kami ini, Kemendikbud ini kedepannya akan mengembangkan pembelanjaan dana BOS melalui sistem cashless. Jadi sekolah ini nantinya jika pembelanjaan keperluan sekolah tidak perlu secara tunai. Jadi menggunakan sistem belanja cashless. Sistem ini bertujuan untuk menghindari penyalahgunaan dari internal sekolah. Namun selain itu juga untuk mengantisipasi tekanan dari oknum tertentu yang datang ke sekolah untuk menerima uang. Begitu saja Pak jawabannya. Ya, cashless ya. Oke. Ini sebutkan ya. Ada yang tahu nggak aplikasi untuk belanja cashless ini? Ada ya, macam-macam nih. Ada, nanti silakan diekspor ke sekolah ya. Ini sudah mulai menggunakan sistem belanja non tunai, cashless itu non tunai ya, tidak belanja langsung gitu, tapi melalui aplikasi. Sudah ada aplikasinya dan itu melibatkan juga partisipasi masyarakat yang membuat aplikasi tersebut. Tetapi yang namanya manusia bisa saja nih ada persekongkolan ya antara yang punya aplikasi, karena aplikasinya terbuka, jadi siapapun boleh membuat aplikasi itu sepanjang mendapat izin dari Kemendikbud ya. Dan ini sudah marak di sekolah. Dan ini terjadi dalam prakteknya ada persekongkolan, sehingga dengan walaupun model cashless pembayarannya, tapi barangnya bisa tidak ada atau barangnya punya tidak sesuai ya. Itu sebagai bahan informasi, nanti perdalam lagi itu mengenai belanja non tunai melalui aplikasi atau cashless tadi ya. Oke. Itu tambahannya. Silakan teruskan lagi. Baik, izin masuk ya Pak. Saya izin menjawab pertanyaan dari Rosidah. Nah, pertanyaannya itu, bagaimana jika dalam pengelolaan keuangan pendidikan ada korupsi mengenai dana yang diperoleh tersebut dan bagaimana upaya selanjutnya? Nah, untuk yang ada misalkan pihak-pihak terkait yang melakukan pemanipulasian atau korupsi dari dana pendidikan itu, maka hal yang akan dilakukan biasanya kan nanti si uang tersebut itu kan akan dilaporkan ya. Nah, kemudian akan diperiksa oleh BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan, atau biasanya dinamakan itu dengan diaudit gitu, diaudit terlebih dahulu. Nah, kemudian dari BPK itu akan menemukan bukti-bukti yang dianggap akurat untuk dapat membuktikan apakah memang benar
seorang tersebut itu melakukan korupsi dari dana pendidikan. Nah, kemudian akan ditindaklanjuti, kalau misalkan terbukti akan ditindaklanjuti secara hukum, dan si orang yang telah melakukan korupsi tersebut bisa diberhentikan secara tidak hormat, seperti itu. Mungkin seperti itu, Pak. Ya, jadi ada mekanisme, untuk pengendalian. Jadi pertama ada monitoring ya, ini saya tambahkan karena ini sensitif sekali keuangan itu. Pertama ada monitoring internal ya, bisa dari pembina sekolah yang terdekat. Siapa? Yaitu pengelola BOS, bisa dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, Dinas Pendidikan Provinsi ya, atau dari Kemendikbud. Nah, kemudian ada pengawasan eksternal tadi ya, kalau memang itu termasuk ya masyarakat bisa melaporkan ya kalau memang ada indikasi penyalahgunaan atau penyelewengan keuangan sekolah. Nah, kalau pengawasan eksternal bisa dari masyarakat ya, secara struktur lembaga yang resmi ya tadi oleh Hamidah disebutkan Badan Pemeriksa Keuangan. Kalau ternyata ditemukan indikasi penyelewengan bisa diteruskan pelaporannya kepada aparat penegak hukum, APH ya, aparat penegak hukum. Kemudian dilidik ya, disidik itu penyidikan, dilidik itu penelitian. Nah, sudah meningkat ke lidik baru bisa ditetapkan jadi tersangka ya, terus diproses hukum ya. Karena memang setiap sekolah bisa miliaran mendapatkan BOS itu karena sejumlah siswa per siswa berapa, nanti ada nilainya kan. Untuk SD berapa per siswa, untuk SMP berapa, untuk SMA berapa, termasuk SMK. Dan dana itu bukan hanya BOS saja, ada juga bantuan operasional dari provinsi untuk SMA SMK seperti namanya BPMU, dari kabupaten kota ada BOS daerah ya. Dari masyarakat pun ada, itu sama. Jadi di sekolah itu sebetulnya terakumulasi sejumlah uang yang cukup besar, sehingga ya inilah perlu diawasi peruntukannya. Nah, tetapi tentu saja tadi dijelaskan ya proses akuntansi dan sebagainya memang ada sistemnya yang terstruktur, yang masif melalui SIM pelatihan dan sebagainya. Tapi yang namanya manusia bisa saja kan mensiasati. Termasuk di kampus juga sama, ada IP juga itu harus bertanggungjawabkan ya, ada IP, kemudian ada KT ya, termasuk ada bantuan kampus macam-macam ada. Jadi itu pun semua, dan itu pengawasnya bisa internal, eksternal ya. Eksternal termasuk dari mahasiswa, bisa Anda bisa mengawasi, melihat apa betul nih peruntukannya. Jadi melalui mekanisme himpunan mahasiswa ya dan sebagainya, sehingga efektif ya, begitu. Tambahannya silakan siapa tadi, Hamidah dan siapa, Mutia Safia, silakan mau ditambah ini, atau Mutia Nur Hafijah ya, siapa? Iya Pak, selanjutnya ya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Linjani, perwakilan dari kelompok 5. Pertanyaannya, dalam penyebab permasalahan keuangan terdapat perbedaan antara pemasukan dengan pengeluaran. Nah, sekiranya tindakan apa yang harus dilakukan oleh pihak sekolah agar kebutuhan sekolah ini tetap tersedia dengan baik? Tanggapannya, menurut saya, pihak sekolah tentunya harus mempertimbangkan kebutuhan sekolah yang perlu dibeli atau yang tidak perlu dibeli. Dan dalam pembelian ini, kebutuhan sekolah tersebut, jumlah barangnya harus disesuaikan dengan jumlah anggaran dana yang telah ditentukan, sehingga tidak melebihi anggaran dana yang sudah ditentukan ini. Ya. Begitu saja Pak, jawaban dari saya. Bagus, ini artinya aspek perencanaan ya. Jadi pada aspek perencanaan, planning tadi kan, aspek perencanaan. Jadi ketika merencanakan pengeluaran itu, pendapatan dan belanja ya, namanya RAPBS, rencana anggaran RAPBS, pembiayaan ya dan belanja ya, pendapatan dan belanja sekolah. RAPBS itu setiap tahun diadakan rapat internal sekolah dan dikoordinasikan oleh Dinas Pendidikan. Ada namanya rapat ya, membuat rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah.
memang harus disesuaikan ya apa sih kebutuhannya. Jadi tidak common sense tapi by planning ya, by design ya. Nah, untuk beli untuk proses pembelajaran berapa itu ada nilai-nilainya berapa persen ya, untuk honor guru ya ada, karena ada guru yang juga bukan PNS ya, apalagi di sekolah swasta. Untuk biaya membeli media ya, biaya operasional sekolah seperti listrik dan sebagainya begitu. Dan itu semua juga direncanakan. Kalau untuk sifatnya investasi seperti membangun gedung itu khusus, beda dengan BOS ya. Bisa dari masyarakat, biaya investasi itu bisa juga dari pemerintah melalui bantuan. Oleh masyarakat ya sama bantuan ya, melalui komite sekolah ya begitu. Nah, itu tambahannya. Jadi memang harus direncanakan ya Mutiara ya semua. Nah, oleh karena itu nanti ke depan ya, kita akan studi bagaimana RAPBS itu dibuat. Seperti apa struktur anggaran itu ya. Oke, itu tambahan dari saya. Silakan, masih ada satu lagi nih. 5, 4 lah. Ini baru 3 nih yang terjawab. Ya Pak, saya izin melanjutkan Pak. Izin menjawab pertanyaan dari Randy tentang hambatan dari pencairan dana yang selalu ngaret atau molor berdampak kepada guru honorer. Nah, tanggapan soal itu dan bagaimana dan apa penyebab dari pencairan dana yang ngaret tersebut. Nah, untuk tanggapan dari kelompok kami sendiri, mungkin ini sangat berpengaruh ya, terutama kepada guru honor gitu, kalau pencairan dananya itu ngaret atau molor. Karena biasanya guru honor itu kan tidak seberapa gaji yang diterimanya, tetapi bisa sampai molor itu kadang bisa berbulan-bulan gitu. Apalagi dari yang kemarin sempat kami sekolah yang sempat kami observasi gitu. Makanya dari guru honor itu biasanya mencari pekerjaan sampingan seperti membuka les atau dagang dan lain sebagainya gitu. Nah, untuk faktor penyebabnya sendiri, kenapa pencairan dananya itu bisa ngaret atau molor? Karena mungkin birokrasinya atau aturan-aturannya itu yang dijalankan itu cukup rumit. Jadi kebijakannya juga sering berubah-ubah dari pemangku kebijakannya sendiri. Jadi proses pencairannya pun membutuhkan waktu yang lama, karena dari sejak pengajuan kemudian perencanaan itu nanti akan ada revisi lagi gitu dari pihak-pihak yang terkait dari dinas pendidikan dan lain sebagainya. Nah, itu juga sinkronisasi dan validasi itu membutuhkan waktu yang lama, karena biasanya dari pemerintah itu juga ini kan uang itu seperti yang tadi Bapak telah sebutkan bahwa masalah keuangan ini kan sangat sensitif ya, jadi tidak bisa langsung dicairkan gitu. Mungkin seperti itu ya. Nah, yang harus kita dalami ini ya, ini sebagai pengetahuan ke depan. Ya, bisa nanti Anda jadi pengelola sekolah. Ini ada yang disebut dengan siklus keuangan. Ya, siklus keuangan itu mulai dari perencanaan ya, kemudian dari perencanaan itu kemudian pengajuan, ya, pengajuan itu ada verifikasi, verifikasi dan validasi. Karena tentu saja di dalam perencanaan itu tahun yang sekarang dengan tahun kemarin dan tahun sekarang berbeda karena perbedaan kita ya, karena perbedaan perencanaan tadi ya. Tahun 2020 2021 perencanaannya seperti ini. 2022 berubah lagi ya, karena memang pertama bisa berubah kurikulumnya, artinya struktur pembelajarannya itu yang mudah teridentifikasi, atau juga jumlah guru yang mengajarnya ya banyak. Kemudian ada kebutuhan-kebutuhan yang memang menjadi skala prioritas. Tadi dalam perencanaan kan harus ada skala prioritas, tidak seenaknya ya mengajukan sejumlah X, padahal dana itu adanya X-3 misalkan. Jadi sesuai. Jadi artinya dalam siklus perencanaan itu ada, dalam siklus keuangan itu ada yang tahapan perencanaan. Ya, kemudian setelah perencanaan tahapan pengajuan ya, pengusulan. Kemudian di sana ada tahapan verifikasi dan validasi. Nah, setelah verifikasi validasi barulah tahapan
improving ya. Improving itu setelah divalidasi ternyata memang ini sesuai, dan saya itu ada pertanggungjawaban ya, penggunaan dan pertanggungjawaban. Nah, dalam pertanggungjawaban ini ada waktunya, batasnya. Nah, kenapa telat? Nah, karena begini, pertanggungjawaban itu misalkan di bulan Desember ya, maksimal paling telat tanggal 15. Ini sampai tanggal itu ternyata laporan pertanggungjawabannya tidak diberikan, tidak sampai ya ke pengelola BOS, misalnya di dinas kabupaten kota atau di dinas provinsi, sehingga ke kementerian juga telat. Nah, akhirnya ketika memverifikasi dan memvalidasi usulan yang berikutnya terhambat. Ya. Inilah model pengolahan keuangan sentralistik sebetulnya ini, ya, karena masih menggunakan BOS ini model pengelolaan keuangan yang sentralistik. Jadi walaupun memang pengusulannya dari bawah desentralistik, tetapi tetap untuk validasi, verifikasi ya pencairannya dari pusat ya, melalui provinsi, melalui dinas kabupaten kota, baru ke sekolah, udah bertahapnya. Bahkan kalau mau lihat lagi dari Menteri Keuangan ke Menteri Pendidikan ya, kemudian ke mana, ke provinsi, ke kabupaten kota, baru ke sekolah. Itu tahapan-tahapan. Jadi artinya tahapan yang panjang bukan berarti birokrasinya rumit. Nah, disinilah makanya kita perlu penyesuaian. Hanya harus belajar nih bagaimana sesungguhnya memahami siklus keuangan ini. Nah, banyak sekolah terutama di daerah tidak paham, terutama dalam pelaporan kalau mendapat ramai-ramai ya, sehingga ketika akan bertanggungjawabnya banyak pengeluaran itu dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu tadi, maka pemerintah mengajak peran serta masyarakat untuk membuat aplikasi cashless ya, non tunai. Itu maksudnya, sehingga di sana bisa terdeteksi, karena harus menerbitkan faktur dan sebagainya terdeteksi. Tapi kan kebutuhan secara teknis, kebutuhan sekolah ada yang tidak bisa cashless ya. Nah, inilah jadi inilah yang disebut dengan sinkronisasi ya. Belum. Ini pada tahapan yang lama ya. Tapi ya kita harus memahami itu ya terjadi. Nah, masyarakat yang merasa punya tanggung jawab mengkritisi, tapi ada masyarakat yang kurang tanggung jawab justru memanfaatkan kelemahan dari pihak sekolah terhadap kelemahan untuk mengetahui, memahami, melaksanakan akuntabilitas ya melalui sistem aplikasi keuangan. Nah, kelemahan ini kemudian diekspor ya, setelah ekspor menjadi tekanan ya, ujung-ujungnya ya dipaksa untuk menyalahgunakan, diperas ya. Nah, ini kembali lagi kepada sikap leadership dari kepala sekolah ya. Pahami bagaimana sistem keuangannya ya, apalagi sekarang itu kan tidak manual, sudah ada aplikasinya ya. Di laporan itu masuk ke dalam sistem ya, sudah dilatih setiap pengelola keuangan di sekolah. Kalau untuk SMA barangkali memang banyak, nilainya juga gede, tapi SDM-nya mumpuni, SDM-nya memadai. Tapi kalau SD di daerah apalagi ya, semuanya oleh kepala sekolah, sehingga kepala sekolah kewalahan. Ya, kepala sekolah yang tidak punya kompeten, akhirnya seenaknya saja menggoda keuangan yang diterima, sangat menggoda. Ya, tidak digunakan sebagaimana sesuai dengan perencanaan. Kan untuk membuat rencana untuk bisa disetujui juga, rencana untuk bisa disetujui dibuat rencana, kemudian diusulkan, diverifikasi. Nah, rencana itu juga sama, ketika divalidasi belum tentu disetujui ya. Nah, ini sinilah, ini kembali ke SDM sebetulnya, sumber daya manusianya. Dia paham tidak siklus keuangan itu? Bagaimana perencanaannya? Kan ada BOS itu ada apa namanya istilahnya asnaf ya. Jadi seperti zakat lah, ada apa slot-slot untuk belanjanya untuk apa saja ya. Operasional sekolah tidak sama dengan investasi
investasi bisa dari bantuan. Nah itu ya. Jadi itu juga dipelajari. Nah kadang-kadang orang mau jadi kepala sekolah tapi tidak mau memahami. Orang tidak mau jadi pengelola keuangan sekolah tapi tidak mau memahami itu. Nah inilah pentingnya belajar pengelolaan pendidikan. Di dalamnya ada pengelolaan keuangan. Karena kalau sudah di lapangan, Anda sebagai sarjana matematika bisa saja nanti jadi kepala sekolah, ya, bukan bisa saja akan menjadi kepala sekolah. Dan harus memahami bukan hanya matematika saja, tapi manajemen, ya, pengelolaan. Nah, terjun ke sekolah, Anda kemudian karena wah ini pinter nih, tahu betul, paham betul mengenai IT. Kan sekarang serba digital ya. Oh, udah, Anda belajar aplikasi keuangan. Akhirnya guru matematik merangkap juga pengelola bos karena memahami aplikasi. Nah, itu artinya ini menjadi bekal ya, bahwa tidak semudah itu ya. Jadi membelanjakan keuangan sekolah, ya, keuangan pendidikan, ya. Tidak semudah itu, ada mekanismenya. Untuk apa tadi? Terjelaskan akuntabilitas, transparansi ya, good government ya, tadi sudah dijelaskan itu pokok-pokoknya. Nah, ini tambahan dari saya. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, ini ada kemarin kan banyak bertanya berkaitan dengan bagaimana tugas resensi ulasan ya, resensi buku. Nah, yang belum ini kan kita setelah itu kita belum mempelajari pengelolaan keuangan ini, kemudian pengelolaan hubungan sekolah masyarakat, kemampuan pendidikan ya, manajemen peningkatan mutu, supervisi, kemudian MBKM 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 materi lagi. Nah, saya ingin Anda googling ya. Googling karya tulis ilmiah di jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh jurnal yang bereputasi. Nanti filenya saya sampaikan. Sekarang dilisankannya dulu ya. Kemudian download karya tulis ilmiah tentang pengelolaan pendidikan. Ya, jangan lupa tulis URL-nya, nama jurnalnya, peringkat akreditasinya, atau reputasi dari jurnal tersebut. Kemudian yang penting nama penulis lengkap dengan asal kampus, emailnya, Google Scholar ID-nya, dia punya ini ID untuk Google Scholar-nya, Sinta ID atau Scopus ID. Nah ini bekal untuk Anda, nanti di semester 5 Anda akan menyusun karya tulis, mengikuti kegiatan sesosio medika ya, mulai karena semester 5 itu Anda akan nyusun skripsi, itu pun harus menerbitkan jurnal. Oleh karena itu saya coba membantu dari hari ini ya, semester 3 Anda sudah mulai mengenal apa itu Google Scholar, apa itu Sinta ID, apa itu Scopus ID, apa itu jurnal bereputasi, apa itu karya tulis ilmiah. Memang ini ada mata kuliahnya khusus, nanti biasanya dosennya Pak Rafiq ya, biasanya itu ya, atau Bu Alfa. Nah, tapi itu kan langsung ke ini teori. Nah, yang saya ingin membekali dengan praktek. Jadi googling karya tulis ilmiah berkaitan dengan pengelolaan pendidikan. Googling karya tulis ilmiah, kemudian tulis itu. Nanti kita akan bahas pertemuan depan bagaimana kita akan resensi buku ya, jurnal tersebut, memahami jurnal tersebut, terutama yang paling sederhana dari sisi struktur tulisannya, ada gimana judulnya ya, apa ini judulnya kuantitatif kualitatif, apa itu abstrak ya, apa itu kata kunci abstrak, bagaimana pendahuluannya, bagaimana metode penelitiannya, bagaimana hasil dan pembahasannya, rekomendasinya. Nah, ini diperkenalkan dulu langsung kepada bendanya ketika kamu belajar teori menyusun karya tulisnya, teori penelitian, sudah pernah kenal dengan makhluknya yang disebut karya tulisnya dan jurnal.
ya. Jadi ini ya kesempatan baik ya, saya sengaja supaya nanti di semester 5, semester 7 tidak ada hambatan. Di semester 5 saya membimbing penulisan karya tulisnya. Banyak sekali kakak-kakak kelas Anda yang punya kesulitan karena tahu teorinya tapi makhluknya gimana? Tidak tahu, tidak paham ya. Kemudian masuk ke semester 7. Semester 7 harus sudah menyusun skripsi dan menerbitkan karya tulis ilmiah. Juga sama. Nah, dengan ini mudah-mudahan nanti semester 5 ketemu lagi dengan saya tapi di DPL-nya, bukan semua kelas ya. Hanya 20 orang biasanya, saya kebagian 20 orang DPL-nya atau 10 orang. Ya, nanti bagi-bagi oleh dosen yang lain. Nah, yang bertemu dengan saya sebagai pembimbing karya tulisnya, pembimbing skripsi, saya melihat itu kesulitan-kesulitan yang sering Anda temui ya, kakak-kakak kelas Anda yang temui, paham teori tapi bingung cara menulisnya karena belum pernah ketemu dengan makhluknya. Itu ya. Jadi tugasnya nanti aja dulu. Nah, itu semua sekarang googling aja dulu. Nanti supaya apa? Supaya kenal dulu nanti. Tapi berhubungan dengan pengelolaan pendidikan ya. Bukan bukan pendidikan matematika dengan manajemen pendidikan. Tadi kan yang sudah saya sampaikan ada berapa ini? Ada 12 topik ya. Nah, boleh pengelolaan satuan pendidikan, boleh pengelolaan kelas, sudah disampaikan di deskripsi mata kuliah yang saya sampaikan pada pengantar perkuliahan. Googling aja itu, ya. Begitu, ada pertanyaan? Halo? Ada pertanyaan? Sari Pudin. Cukup, Pak. Randy. Cukup, Pak. Oke. Elsa. Cukup, Pak. Alfi. Cukup, Pak. Betul ya. Jadi kalau dianggap cukup, silakan tutup. Hamidah atau siapa tadi? Iya Ya, silakan. Pak, saya Ya. Pak Oke. izin menutup ya Pak. Ya. Baik, mungkin cukup sekian teman-teman penyampaian materi dari kelompok kami yang dapat kami sampaikan, dan terima kasih kepada Bapak Dadang yang telah menambahkan dari apa yang telah kami sampaikan juga, dan penjelasan-penjelasan lainnya. Mohon maaf bila terdapat banyak kendala, pokoknya kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ingin saya sampaikan ya. Tadi pertanyaannya biasa ya, Hamidah atau Ara, di upload di WA group ya, pertanyaan yang tadi yang ada 11 pertanyaan untuk dijawab, jadi tugas individu. Kemudian yang kedua, segera laporan tentang hasil diskusi dan laporan pertanyaan ya, laporan yang sudah melaksanakan tugas. Juga rekaman ini di upload di Google Drive ya, nanti saya lihat rekaman. Biasa rekamannya ini diedit dulu, ada pembukaan, ada penutupannya ya. Pembukaannya boleh pakai ilustrasi kampus dan sebagainya, silahkan. Biar menarik kalau nanti diupload di YouTube gitu. Tapi sebelum diupload di YouTube, saya periksa dulu di Google Drive ya. Itu saja tambahannya. Sekali lagi selamat bertemu lagi ya setelah ujiannya sudah saya periksa. Nanti sekalian nilainya digabung saja ya, karena pemeriksaannya baru beberapa persen saja. Sekali lagi sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak. I fuck with these hoes up.